Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali di minggu yang baru dengan semangat yang baru dan sukacita yang baru. Untuk mengawali minggu ini dan hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami hari yang baru. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan kami, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami yang berasal dari Tuhan. Dan kiranya di dalam kami mengemban tugas dan tanggung jawab kami dapat melaksanakannya sesuai dengan kehendak Tuhan yang kami hendak pelajari bersama-sama di dalam renungan harian, di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami supaya kami sungguh dapat memahami, dan terlebih lagi Tuhan memampukan kami supaya kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Ayub pasal 39 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Ayub pasal 39 ayat pertama hingga ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda, kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar? Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak, apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya, dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar, atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu, atau bermalam dekat palunganmu? Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan dituntun untuk melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin apa saja boleh. Apa sih kriteria yang Bapak Ibu ingin dapatkan dari pemimpin tersebut? Mungkin ada yang ingin pemimpin yang jujur, mungkin ada yang menginginkan pemimpin yang tegas, mungkin ada yang menginginkan pemimpin yang perhatian, pemimpin yang pintar, dan banyak hal yang lainnya. Lalu dari mana manusia bisa menilai sosok pemimpin itu? Hari-hari ini pendapat kita, enggak hari-hari ini sih, dari dulu, pendapat manusia, pendapat kita itu seringkali diarahkan oleh media. Kenapa? Karena mereka sorot yang kemudian kita tonton dan kita percaya. Oh, sosok bapak ini adalah sosok yang jujur. Karena dalam berita-beritanya di televisi atau di media sosial dan lain-lain, beliau selalu melakukan keputusan atau mengambil kebijakan yang menunjukkan sikapnya yang jujur. Ada juga ya, oh, ibu ini sangat tegas, karena ketika ada pelanggaran di sana sini, beliau bisa mengambil keputusan dengan tenang. Walaupun ada banyak hasutan, beliau tetap bisa mengambil keputusan dengan adil dalam ketegasannya. Jadi memang kita menilai itu dari apa yang kita lihat. Kebetulan memang sekarang ini media yang menolong kita untuk menilai pemimpin dan lain-lain itu lewat televisi atau media sosial. Karena kan perjumpaan secara langsung agak sedikit mustahil, apalagi pemimpin-pemimpin yang arahnya lebih besar. Mungkin kalau masih bupati atau wali kota, begitu kan masih bisa terlihat, atau mungkin DPRD. Tapi kalau arahnya sudah ke nasional, mungkin sudah lebih susah lagi. Itu kalau pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
sadar atau tidak, ketika kita memilih pemimpin, kita akan melihat apakah orang ini bisa kita andalkan. Apakah dia punya kualitas pemimpin yang baik atau tidak. Dan itu dilihat dari bagaimana dia berkata-kata, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia mengambil keputusan, dan yang jelas siapa saja yang dia perhatikan. Coba bayangkan, pemimpin ini bersikap jujur hanya kepada yang dekat kepadanya. Pemimpin ini tegas, tapi meloloskan mereka yang dekat daripadanya. Pemimpin ini perhatian, tapi yang diperhatikan hanya orang-orang tertentu saja. Pemimpin yang baik dilihat dari siapa yang ia perhatikan, siapa yang mengambil atau menerima dampak dari keputusannya. Jangan-jangan mengambil keputusan terbaik hanya untuk menguntungkan pihak yang A, lalu mengabaikan pihak yang B. Nah, hari ini kita belajar mengenai kepemimpinan dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Mungkin Bapak Ibu saya terutama ketika membaca ini, baca hewan-hewan ini mau bilang apa, padahal jadwal renungan hariannya memang ini. Apa yang bisa kita pelajari dari hewan-hewan, apa yang bisa dipelajari dari singa-singa, dari rusa-rusa, dari kambing, dari keledai liar, dan lain-lain, apa yang bisa kita pelajari. Dan jujur saja, saya ini bukan tipe yang suka menonton flora dan fauna begitu. Jadi saya tidak terlalu paham ketika saya membaca ayat-ayat ini, tetapi kemudian dalam perenungan dan refleksi saya, pertanyaan ini menggelitik. Dapatkah engkau? Siapakah yang menyediakan? Apakah engkau mengetahui? Dapatkah engkau? Siapakah yang mengumbar kepadanya? Aku berikan tanda lain. Dan apakah dekat padamu? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Tuhan kala itu ketika menjawab pergumulan Ayub. Ini masih ada kaitannya dengan pembahasan mengenai Ayub. Nah, persoalannya persoalannya adalah ketika kita mengingat kisah tentang penciptaan, di dalam penciptaan Tuhan menyampaikan kepada manusia. Manusia diminta untuk merawat, untuk mengelola bumi dan seluruh isinya yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Berarti manusia bukan hanya mengambil ayam untuk disate, bukan hanya mengambil kambing untuk ditongseng, bukan hanya mengambil sayur-sayuran untuk dimakan, tetapi manusia punya tugas untuk mengembangkan, untuk mengelola bumi ini. Persoalannya, dari semua ini saya tidak bisa menjawab. Dapatkah engkau jadi apakah saya bisa memberikan makanan bagi singa-singa itu? Boro-boro memberikan makanan, lihat saja saya tiba-tiba bisa jadi makanannya. Lalu apakah saya mengetahui kapan waktunya kambing gunung beranak? Saya enggak tahu. Apakah saya mengamati waktu rusa-rusa beranak? Enggak. Dan saya tidak peduli, tidak pernah terbayangkan dalam pikiran saya bahwa saya harus paham kapan rusa-rusa itu beranak, kapan kambing-kambing itu beranak, singa mau makan apa, apakah keledai punya tempat untuk berlari. Saya nggak pernah punya bayangan bahwa saya harus mempertimbangkan dan memikirkan hal itu. Lalu persoalannya, kalau saya yang manusia tidak mempertimbangkan, tidak mengelola mereka yang seharusnya saya kelola, lalu siapa yang melakukan? Mungkin ada orang-orang di luar sana yang juga melakukan hal yang baik. Saya karena ini sedang banyak waktu di rumah, jadi saya menonton ada video Tarzan modern. Jadi dia itu berjalan bersama harimau putih, saya lupa namanya, dan harimau itu dipasangi tali sama seperti ketika dia membawa anjing atau kucing, dan harimau itu sangat menyayangi si Tarzan modern itu. Jadi dikasih susu pakai kayak dot begitu, lalu dijilat-jilat dan enggak apa-apa, enggak dimakan juga si laki-laki itu. Dan kalau Bapak Ibu mau melihat, itu banyak sekali video-video yang Indonesia sajalah, ada Panji petualang bagaimana dia juga dekat dengan hewan-hewan. Tetapi orang yang punya kesadaran hal itu kan cuma sedikit, orang yang punya panggilan itu kan cuma sedikit, dan itu tidak sebanding dengan jumlah mereka. Lebih banyak orang yang menghancurkan flora dan fauna daripada orang yang merawat flora dan fauna. Ya kan? Nah,
dari hal itu siapa lagi yang merawat mereka kalau bukan Tuhan sendiri? Mari kita lihat, mari kita renungkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pemimpin bangsa yang memperhatikan sampai ke rumah-rumah, sampai ke kolong-kolong jembatan, sampai ke perempuan-perempuan yang atau perempuan-perempuan atau laki-laki yang bekerja dan disebut sebagai tuna susila, sampai mereka dipertimbangkan kebutuhannya, pengemis-pengemis, pengamen anak jalanan, dan bahkan presiden itu datang mencari solusi bersama dengan pemimpin-pemimpin daerah dan mencari solusi jangka panjang dan lain-lain, tanpa berkutat bagi-bagi kursi untuk partai dan lain-lain. Bukankah dia adalah pemimpin yang baik? Dan coba bayangkan, kita ini punya pemimpin, punya Tuhan yang bukan hanya memperhatikan manusia-manusia saja, tetapi hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan itu juga begitu dikasihi Tuhan. Manusia itu manusia itu sama seperti makhluk hidup lain, mereka punya insting, punya naluri, yang kemudiannya membedakan tentu akal budi. Nah, tetapi memang insting atau naluri makhluk hidup adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Itu semua orang punya insting itu. Tetapi kemudian cinta kasih itu bisa membuat kita mengorbankan diri bagi orang lain. Jadi misalnya ibu-ibu yang melahirkan, kalau ibu-ibu itu jalan ya, ini bukan dalam waktu melahirkan, jalan, nggak usah jalan lah, itu terlalu sulit. Ibu-ibu ngantri lah, bapak ibu ngantri. Kemarin soalnya saya dipotong antrian saya. Bapak ibu ngantri, kita sama-sama ke rumah sakit, sama-sama ke dokter, semuanya sama-sama sakit gitu. Jadi keburu-buru sama-sama pengen periksa, sama-sama pengen pulang, kan orang sakit gitu ya. Sekarang kan ini yang ke rumah sakit itu pasti orang yang sakit. Kalau enggak ngapain kan? Nah, kan kalau kayak gitu pengennya ayo endang aku, soalnya sakitku ini sudah lebih menyakitkan daripada orang lain. Ya toh? Jadi pengennya tuh endangnya robot gitu kalau ada. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang menonton ini adalah orang menonton atau mendengarkan ini adalah orang-orang yang taat budaya mengantri, jadi tidak akan melakukan. Nah, menyerobot. Jadi kenapa? Karena punya insting untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wah, iki aku iso semaput dan lain-lain. Lalu orang lain mau semaput, ya wes terserah. Yang penting saya selamat. Tetapi selain punya naluri untuk menyelamatkan diri sendiri, manusia itu juga punya kasih. Jadi bukan manusia saja ya, sebenarnya semuanya. Jadi kalau mau melahirkan anak, ibu itu kan bertaruhnya nyawa. Lah wong antrian saja itu bisa diserobot. Tapi ini nyawa bisa diberikan, kenapa? Karena ada cinta kasih. Ya kan, jadi manusia itu punya naluri untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi punya cinta kasih dan kemudian punya akal budi untuk mempertimbangkan segala sesuatunya. Nah, hari-hari ini banyak sekali orang mengeluh, banyak sekali orang pusing tentang yang namanya PSBB. Banyak orang jadi, wah kerjaanku begini-begini dan lain-lain, begini-begini, begitu, begini dan lain-lain. Tapi coba mari lihat itu, suara burung-burung dan lain-lain. Mereka sedang menikmati udara-udara yang segar. Nah, ini yang mau dibahas di sini bukan tentang manusia tidak lebih unggul atau apa, karena kita sering melihat bahwa diri kita ini makhluk paling baik ciptaan Tuhan, makhluk yang tertinggi di antara makhluk yang lain. Itu kita sering mengabaikan nyawa makhluk lain, kehidupan makhluk lain. Yang penting kita manusia ini menyenangkan. Ini saya barusan tadi sebelum berangkat saya nonton ada gajah hamil, jadi gajah betina hamil, lalu ditemukan masuk ke dalam air sampai mati di dalam air itu. Jadi diangkat-angkat itu dia nggak mau. Rupanya kemudian diteliti, gajah ini itu dikasih makan nanas, yang nanasnya itu dalamnya dikasih peledak sama manusia, sama 2 orang manusia. Jadi gajah itu makan nanas yang dalamnya ada petasan, ya mati, ya rahang dan lain-lain. Jadi nggak langsung mati begitu, karena kan dia tubuhnya besar dan punya perlindungan diri dan lain-lain. Ya rahangnya rusak, perutnya rusak, tenggorokan rusak, semua rusak, meledak. Dan karena kesakitannya dia lari di sekitar desa, karena dia memang tinggal di desa, dan tidak ada satu orang pun yang dia sakiti loh ketika dia berlari-lari begitu. Ketika dia kesakitan, menahan sakitnya, dan mungkin dia mikirin anaknya, ya kita jangan egois ya, gajah itu juga pasti mikirin anaknya ya. Nah itu dalam kesakitannya itu dia sampai nyemplung ke air mungkin karena panas sekali, dan akhirnya sampai mati di dalam air. Lalu ketika 2 orang itu tadi ditanya, kenapa kok kamu ngasih petasan itu? Ya karena gajah-gajah itu merusak lahan pertanian saya. Kalau gajah itu merusak, lah saya makan apa? Jadi dibunuh saja gajah itu. Itu manusia.
Tapi Tuhan itu mengelola semuanya. Semua binatang apapun itu disayang, semuanya dirawat sama Tuhan. Ini memberitahukan kepada kita bahwa setiap aspek kehidupan di dunia ini itu semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Semuanya, mereka yang meminta, mereka yang tidak meminta, semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Dan keputusan Tuhan itu selalu benar dan selalu tepat. Jadi ketika ini masih ada kaitannya dengan yang lalu-lalu, bahwa kita tenang saja. Kita ini punya Tuhan yang baik, kita punya pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak pencitraan, pemimpin yang tidak cari perhatian, pemimpin yang tidak pilih kasih, pemimpin yang mengasihi semuanya dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika ini semua terjadi, PSBB diperpanjang, work from home diperpanjang, semuanya semakin sulit, pemimpin kita ini bukan pemimpin yang korup loh, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Apa yang kita khawatirkan? Kalau rusa beranak saja diperhatikan oleh Tuhan, masakan kita manusia yang menangis meronta-ronta nggak ditolong sama Tuhan. Kalau keledai saja diberikan tempat untuk berlari, masa manusia yang kehilangan arah, kehilangan tujuan, lalu menjadi sendirian dan lain-lain tidak dirangkul oleh Tuhan, pasti Tuhan menolong kita. Jadi dalam segala pergumulan dengan membaca ayat ini tuh kita dikuatkan bahwa kita punya pemimpin yang sangat baik, yang memperhatikan semuanya, mengasihi semuanya. Jadi tidak perlu lagi kita merasa khawatir secara berlebihan atau takut secara berlebihan. Tuhan yang baik, pemimpin yang baik bersama-sama dengan kita. Kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, jika di dalam permasalahan dan pergumulan kami hanya berpusat pada penderitaan kami, dan kami lupa bahwa kami memiliki Tuhan yang begitu baik dan pemimpin yang baik. Ampuni kami jika di dalam kehidupan kami, fokus kami hanya diri kami sendiri dan orang-orang yang kami cintai. Hingga seakan-akan pusat alam semesta ini hanya diri kami sendiri. Seakan-akan semuanya harus sesuai dengan keinginan kami. Dan kami melihat bagaimana Tuhan mengatur semuanya dengan baik. Bagaimana Tuhan mengasihi semuanya dengan baik dan mencukupkan semuanya dengan baik. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami percaya bahwa Tuhan yang baik, pemimpin yang baik, pasti akan membawa kami ke dalam segala yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, kesehatan kami, orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang jauh dari kami, orang yang berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, dan bagi dunia ini, bagi seluruh alam semesta ini, kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menghiburkan dan menguatkan Bapak Ibu dimanapun berada. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.